ini dia. Pemirsa, jika Anda masuk ke hotel ini, saya yakin Anda akan merasakan suasana yang berbeda dari hotel-hotel kebanyakan. Ketika Anda masuk, mata Anda akan disuguhi dengan berbagai patung, lukisan, dan juga benda-benda seni lainnya yang tersebar di seluruh ruangan. Untuk itu pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan pemilik dari hotel ini. Dan inilah People and Inspiration bersama Erastus Rajimin. Mari kita ketemu. ArtTotel, hotel dengan sentuhan cita rasa art yang elegan. Itulah konsep yang dibangun Erastus Rajimin tentang ArtTotel yang membuka pintu untuk pertama kalinya di tahun 2011. Erastus atau Eri paham betul dengan gerak zaman yang semakin dinamis. Dibutuhkan terobosan-terobosan baru untuk tetap terlihat di permukaan. Dan hasilnya, Eri cukup sukses menawarkan konsep berbeda dari sebuah hotel. Menginap di ArtTotel tak hanya sekedar menginap di sebuah hotel, tetapi Anda akan merasakan sensasi seni di setiap sudut ruangannya. Lewat ArtTotel, Eri mengajak kita untuk mengapresiasi berbagai bentuk karya seni anak-anak bangsa negeri ini. Di sini, seolah Eri bicara, untung rugi adalah sebuah realitas bisnis, tapi seni mengajarkan kita menjadi lebih seimbang. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama orangnya nih. Saya sudah bersama Erastus Rajimin, a.k.a. Eri. Apa kabar, Bos? What's up, brother? Luar biasa. What's up? What's up? Oke. Jadi sekarang kita lagi di mana nih? Kita lagi di ArtTotel dan exactly-nya di Art Space, which is ruang seni rupa untuk kita mengadakan pameran on rotation basis. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita ke sini nih di hotel ini, selalu kita lihat nggak bakalan bosen ya. Jadi setiap kali saya masuk ke hotel ini, saya berasa kayak apa ya? Ini atmosfernya beda. Karena masuk itu penuh dengan karya seni. Nah, salah satunya di tempat ini. Tapi emang dari dulu pengen bangun hotel seperti ini? Memang dulu cita-citanya sih memang kebetulan saya kan grow up di dunia di mana keluarga saya juga berbisnis properti dan hotel. Dan memang dulu waktu kecil bokap pernah bilang, saya pengen banget nih punya sebuah bisnis yang bisa saya terusin ke anak. Pengen punya ada sebuah gedung yang bisa diterusin ke anak. Jadi akhirnya dia bangun hotel. So this is it? Kebetulan, bukan yang ini. Bukan. Itu bisnis bokap. Kebetulan mimpi saya pengen mempunyai sebuah branding company yang bisa saya terusin ke generasi saya berikutnya. Nah, jadi kan sebetulnya banyak yang bilang bahwa seni dan bisnis tuh agak-agak kurang akur, ya kan? Tapi di tangan Anda justru ini bisnis dan seni ini bisa menyatu. Wow, nah itu gimana? Sebenarnya kan seni itu idealis, bisnis itu pragmatis. Yes, exactly. Dan memang nggak boleh dibuat bisnis itu menjadi idealis dan seni menjadi pragmatis, itu nggak boleh karena memang sudah hukum alamnya dari situnya. Dan kebetulan memang untuk menciptakan sebuah balance antara seni dan bisnis itu memang sebuah challenge yang kita harus kita harus melewati proses pembelajaran kasarannya. Kebetulan zaman sekarang kita membuat bisnis nggak boleh cuma sekedar bisnis, harus juga memberikan kontribusi kepada negara kembali, kepada society, kepada community atau apapun itu, bahwa bisnis itu tidak boleh menjadi sekedar bisnis, tapi juga harus mempunyai nilai CSR yang lebih. Dan kebetulan saya mengertinya hotel, saya nggak mengerti yang lain, dan punya hobi di seni. Jadi akhirnya terjadilah ArtTotel ini. Jadi berangkat dari ketertarikan dengan seni itu juga ya? Betul. Oke, baik. Nah, kalau misalnya, jadi sejauh ini ada berapa seniman? Kalau nggak salah saya dengar nih kalau di ArtTotel itu per lantai senimannya. Betul, memang konsep kita itu adalah kita setiap kali membuat ArtTotel yang baru, kita mengkolaborasi seniman-seniman muda di kota-kota setempat. Jadi misal kita bikin di Jakarta, kita hanya bekerja sama dengan seniman kontemporer muda yang hidup atau berasal dari Jakarta. Di Bali, di Surabaya, dan so on. Dan memang konsep kita itu kita memberikan mereka satu lantai. Setiap lantai dikaryakan oleh satu seniman. Dan seniman itu memang benar-benar kita bebaskan untuk berkarya. Mau di tembok, mau di lantai, mau di ceiling, mau di plafon, dimanapun boleh. Seni harus idealis. Disitulah nyawa seni itu muncul. Nggak bisa dibatasi. Nggak bisa dibatasi. But at the same time, bisnis tidak boleh idealis, harus pragmatis. Jadi kita tetap memberikan kebebasan yang terbatas. Di mana kita beritahu bahwa seniman-seniman ini, Anda boleh berkarya bebas.
Tetapi ini kan sebuah bisnis. Tolong jangan ada political message, tolong jangan ada religious message. betul. Karena at the end of the day, hotel itu adalah public space. Of course, secara company juga kita harus senetral mungkin. Selama bisa memberikan nilai lebih dan memberikan CSR balik kepada society atau community di mana kita berada. Terutama di dalam bidang seni rupa contemporary. Gitu. Oke. Kenapa Anda begitu concern dengan seniman lokal? Pada saat saya dulu kuliah di luar negeri, kebetulan saya pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja di luar dan lain-lain. Dan pada saat saya melihat perkembangan dunia seni Indonesia, terutama contemporary art di Indonesia ini, sebenarnya mereka tuh bagus banget, seniman-seniman kita tuh sangat amat berbakat. Cuman memang pada saat kita di Indonesia ini, saya melihat opportunity di mana mereka ini tidak well exposed. Mungkin mereka tidak ada media-media di mana yang bisa mengekspos mereka tanpa commercial purposes. Karena memang untuk seniman menjadi so-called sukses atau diketahui orang, mereka butuh publication, mereka butuh exposure supaya orang tahu, oh seniman siapa, karyanya seperti apa, apakah ada peminat dari sisi kolektor dan lain-lain. Dan disitulah maka kita pikir orang kalau mau lihat seniman atau melihat seni harus ke art gallery. Kalau you nggak suka seni, masa ke art gallery kan nggak mungkin. Terintimidasi kasarannya. Yeah. Hotel itu adalah melting pot antara orang yang pendatang dan juga masyarakat setempat. Dan disitulah saya mau menciptakan untuk membantu mempublikasikan seniman-seniman muda ini to the world. Asik. Karena purpose kita bukan untuk commercial, tapi purpose kita purely untuk edukasi. Saya cuma mau bilang pesan saya bahwa actually Indonesia seni rupa ini sangat bagus. Sudah bisa bersaing di dunia internasional. Dan banyak orang yang memang belum pernah tahu, saya kasih tahu. And that's about it. Nah, kalau nggak salah barusan juga buka lagi jaringan hotelnya di Bali, Di ya Bali. kan? Baru buka 3 bulan. 3 bulan lalu. Nah, itu tentunya kan banyak sekali karya seni juga yang akan ditampilkan di sana. Tentunya banyak cost yang ekstra juga kan. Ada cost ekstra juga di sana. So far gimana perkembangannya? Sebenarnya kita pada saat bangun Art Hotel, memang kan idealnya itu kita membangun hotel dengan cost of project bintang 3, dengan branding bintang 5, dengan fasilitas dan exposure di bintang 4. Itu adalah ideal sebuah bisnis hotel. Consumer atau sebagai tamu, mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari sisi desain, branding, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya pada saat kita mendesain, kita membudgetkan cost di dunia art. Memang kita menciptakan konsep ini sebagai business purpose di bisnis, cuman memberikan nilai lebih. Jadi dalam Anda membangun bisnis ini, bisnis hotel ini, sebetulnya seperti apa sih formula bisnisnya? Sebenarnya pada saat kita mulai kan memang dunia perhotelan itu sangat kompetitif. Pemainnya sudah banyak sekali, baik dari pemain lokal ataupun pemain internasional yang memang masuk ke Indonesia market. Yeah. Jadi pada saat saya mau memulai konsep hotel yang baru, itu memang banyak sekali benturan-benturan di mana marketnya sudah saturated, sudah penuh. Sudah banyak sekali market-market segmen yang sudah ada kelas-kelas bintang dan lain-lain. Dan tapi di situ dengan perkembangan zaman lahirlah millennial traveler. Sedangkan millennial traveler, banyak orang bilang dulu demografik itu kan berdasarkan umur. Padahal millennial traveler ini berdasarkan behavior. Orang tuh sukanya kayak gimana sih gitu. Dengan perkembangan zaman karena internet, social media, orang sangat well educated. Yes. They know what they want. Jadi pada saat kita membuat konsep Art Hotel ini, kita membuat konsep bisnis butik hotel di mana tidak ada sebuah experience yang sama. Dan disitulah lahirnya konsep kita menyuntikkan nyawa seni ini, di mana untuk memberikan competitive advantage dari sisi branding, dari sisi CSR, dari sisi marketing, communication, semuanya itu memberikan sebuah competitive advantage di mana kita bisa bersaing, baik itu dengan pemain lokal atau pemain internasional, baik dengan hotel yang jauh lebih besar daripada kita dengan klasifikasi bintang 5, bintang 4. Tapi fortunately sekarang customer kita ini berdasarkan behavior. Kalau makanya tercipta bahwa di Jakarta kita tidak punya kolam renang. Tapi di Bali kita punya. Karena Bali is a resort, is a leisure traveler. Jakarta no one is swimming. Apalagi average length of stay kita cuma 2 malam di Jakarta karena business driven. Experience Art Hotel itu tidak akan ada
satu art hotel yang sama. Karena kita tidak bisa membuat seni rupa atau lukisan yang sama 2 kali. Kalau kita bisa buat 2 kali, namanya produk, bukan seni. Setiap art hotel itu adalah sebuah karya seni untuk di tempat-tempat masing-masing dengan merepresentasi seniman-seniman muda setempat dengan behavioral market setempat. Karena saya percaya untuk generasi millennial traveler ini, mereka selalu mau something yang baru. Mereka thirst of knowledge-nya very high. Mereka mau something yang updated, trending, apapun itu mereka suka banget. Betul. Dan di situ dimana kita selalu berkembang. Jadi memang kita nggak boleh stagnan. Ya, betul. Nggak boleh complacent gitu.